wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan konsep dan implementasi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Next. Jadi anggota kelompok kami mulai dari saya, Agna Mikaela Ramadhani, NIM 187. Selanjutnya ada Nirel, NIM 177. Selanjutnya ada Sonya, NIM 73, Adel 063, Noval NIM 184, Yoshino NIM 186. Next. Jadi materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Yoshino. Jadi yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, ada di UUD pasal 1 ayat 3. Ini berisi bahwa hukum merupakan landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Next. Selanjutnya ada penegakan hukum. Di sini penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkret. Penegakan hukum berproses menerapkan aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat guna menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Next. Di sini ada teori penegakan hukum. Teori yang pertama adalah teori keadilan atau Aristoteles. Yang dibuat Aristoteles. Di sini hukum harus memberikan perlakuan yang adil bagi semua individu tanpa diskriminasi. Selanjutnya, teori kepastian hukum dari Hans Kelsen. Di sini hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu. Selanjutnya ada teori hukum progresif dari Sajipto Raharjo. Di sini hukum harus fleksibel dan berpihak pada keadilan sosial, bukan sekedar aturan tertulis. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Adel. Baik, konsep penegakan hukum. Konsep penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan hukum agar terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam hidup bermasyarakat. Kunci utama penegakan hukum di Indonesia adalah adanya kejujuran, kecerdasan, dan keberanian yang mutlak dimiliki oleh aparat penegakan hukum. Dari Santoyo 2008. Next. Ada 3 aspek penegakan hukum. Yang pertama, keadilan, yaitu setiap individu harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, kemanfaatan. Hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan menjadi alat penindasan. Yang terakhir, kepastian hukum. Hukum harus ditetapkan secara tetap dan tidak berubah sesuai kepentingan tertentu. Ketidakseimbangan dalam aspek ini dapat menyebabkan hukum menjadi alat kekuasaan yang merugikan rakyat kecil. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Sonya. Selanjutnya ada tentang hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara. Pengakuan hak asasi manusia terlahir dari keyakinan bahwa manusia dilahirkan memiliki martabat dan hak-hak yang sama, serta memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Hak asasi manusia sendiri memiliki 2 sifat, yaitu universal
dan tidak dapat dicabut, di mana universal ini berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa memandang ras, agama, gender, ataupun status sosial. Kemudian tidak dapat dicabut, yang artinya hak asasi manusia ini tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk negara. Sebagai warga negara, negara bertugas untuk melindungi hak asasi warganya, di mana negara harus melindungi dan memastikan bahwa hak negaranya sudah terpenuhi. Kemudian negara juga berkewajiban untuk menghormati dan tidak melanggar hak asasi manusia rakyatnya. Kemudian ada implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Jadi yang studi kasus pertama ini tentang pemenuhan hak, buruh, di mana Indonesia sudah mengatur pelindungan hukum ketenaga kerjaan, khususnya bagi buruh, di mana pasal 88 ayat 1 menyatakan dengan tegas bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian moral dan kesusilaan, dan yang terakhir perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dengan adanya perlindungan hukum ketenagakerjaan ini turut membantu rakyat negaranya termasuk yang berprofesi buruh untuk memiliki hak yang sama, di mana kan sebelumnya banyak terjadi masalah atau kasus tentang buruh yang diperlakukan semena-mena karena jabatannya sedikit rendah. Kemudian banyak demo dan akhirnya Indonesia melindungi hak asasi warganya dengan memberlakukan hukum ketenagakerjaan ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naufal. Baik, di sini saya akan membawakan studi kasus Marsinah, aktivis buruh perempuan yang dibunuh, dan kasusnya belum diadili sampai sekarang. Sebentar. Jadi, pada 8 Mei 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Marsinah merupakan buruh perempuan asal Nganjuk yang sebelumnya bekerja di PT CPS Porong, sebuah pabrik arloji. Pembunuhan Marsinah menjadi pelanggaran HAM berat yang sampai saat ini belum tuntas. Marsinah dikenal vokal menyuarakan hak-hak kaum buruh. Perjuangan Marsinah pun terpaksa terhenti setelah ia diculik, disiksa dan diperkosa hingga dibunuh pada 8 Mei 1993. Jenazah Marsinah ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gubuk di daerah Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, sekitar 200 km dari tempatnya bekerja pada 9 Mei 1993. Marsinah diketahui ditangkap oleh polisi dan dibawa ke markas Kodim 0816 Sidoarjo. Di sanalah diduga Marsinah disiksa dan dianiaya secara brutal hingga tewas dalam keadaan mengenaskan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Dr. Munim Idris menyimpulkan bahwa Marsinah meninggal karena tembakan. Kemudian salah seorang anggota kepolisian, Kapten Kusairi, Komandan Komando Rayon Militer Porong, juga diduga sebagai awal munculnya skenario yang dibuat-buat dalam persidangan. Dirinya mengaku jika kematian Marsinah sebagai shock terapi untuk memberi pelajaran kepada Marsinah dan akhirnya tidak sengaja membunuh Marsinah. Dalam kasus ini terdapat 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Ada Suwono dan Suprapto yang divonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian Yudi divonis 20 tahun penjara, namun para terdakwa termasuk Yudi Sasonto kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Dan kemudian hingga saat ini penyelidikan tidak berlanjut. Next.
Jadi materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nirel. Baik, untuk rekomendasi, ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, pendidikan hukum dan HAM harus menjadi fokus utama. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak mereka melalui program pendidikan formal dan informal. Sebentar. Udah kelihatan belum? Belum. Masa sih? Masa sih belum kelihatan? Belum kelihatan. Lanjut dulu ya. Ya, Selanjutnya, ada penguatan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Peningkatan kapasitas mereka melalui pelatihan khusus tentang HAM akan membantu memastikan bahwa tugas mereka dijalankan dengan adil dan transparan. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga penegak hukum. Partisipasi masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga penegak hukum akan menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Oke, next. selanjutnya kesimpulan dari presentasi hari ini, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia penting untuk keadilan, namun sering terhambat oleh ketidakpatuhan, diskriminasi, dan hambatan budaya. Kasus Marsinah menunjukkan lemahnya sistem hukum yang sering berpihak pada kekuasaan. Untuk memperbaiki ini diperlukan peningkatan kesadaran hukum, penguatan lembaga penegak hukum, transparansi, dan partisipasi masyarakat, serta reformasi hukum dan kerjasama internasional. Next. Oh, selanjutnya sesi tanya jawab. Bisa raise hand yang ingin bertanya. Silakan Sheryl, mau bertanya apa? Silakan on mic. Dengar nggak? Dengar. Oke. Dari studi kasus yang kalian ambil yang cukup mengenaskan tentang Marsinah, kira-kira bagaimana peran serta sikap pemerintah yang seharusnya agar kasus ini tidak terjadi lagi ke depannya? Oke, kami tampung dulu. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Valinda, boleh on mic? Dari studi kasus yang kalian ambil tentang ketimpangan sosial antara buruh dan atasannya, bagaimana ketimpangan sosial tadi bisa menjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia, padahal mereka memang statusnya sebagai pegawai dan pemilik. Oke, selanjutnya NIM 072, silakan bertanya apa dan on mic. Mau nanya, apa sih upaya yang dapat dilakukan agar hukum itu dapat diterapkan secara tetap dan nggak berubah sesuai kepentingan-kepentingan tertentu?
Oke, terima kasih pertanyaannya. Izin kelompok kami menjawab. Izin menjawab buat pertanyaannya Jeril. Sikap pemerintah yang seharusnya tentang menangani kasus Marsina ini yang pertama itu memberikan perlindungan hak buruh dan juga perlindungan terhadap kekerasan. Di mana perlindungan hak buruh ini bisa jadi kayak yang tadi yaitu undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian perlindungan terhadap kekerasan karena kan Marsina itu tadi kan diperlakukan tidak adil sampai ada kekerasan juga ya. Di mana perlindungannya tuh harus ada pengaturan kekerasan terhadap buruh. Kemudian adanya pengaduan dan penanganan. Suaraku mantul nggak ya? Pengaturan terhadap buruh yaitu pemerintah harus mengatur dan mengawasi kekerasan yang terjadi agar kasus kekerasan ini tidak terjadi lagi, entah itu kekerasan secara fisik ataupun seksual. Kemudian peningkatan kesadaran dan edukasi, di mana edukasi buruh kan itu kan mungkin dia kan demo, jadi belum ada perlindungan juga. Mungkin ada serikat kerja juga. Kemudian yang terakhir ada kerjasama dengan masyarakat sipil, di mana kerjasama dengan organisasi buruh ini harus ditingkatkan lagi kesadarannya dan kita sebagai pemerintah harus melindungi hak-hak buruh. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan kebijakan. Mungkin waktu zamannya Marsina ini belum ada UU Ketenagakerjaannya, jadi belum ada yang mengatur tentang hak-hak buruh. Mungkin itu dari kelompok kami. Makasih pertanyaannya Ceril. Selanjutnya pertanyaan Valinda akan dijawab oleh Adela. Bentar nge-lag. Nirel jawab dulu Nirel. Oke, sebentar. Pertanyaannya si Naila dulu ya, akan dijawab oleh Nirel. Baik, mau menjawab pertanyaan Naila, by the way. Maaf tadi nggak on cam, ternyata error. Apa upaya yang dapat dilakukan agar hukum dapat diterapkan secara tetap dan tidak berubah sesuai kepentingan tertentu? Nah, Maaf Nirel, iya, masih off cam. masa sih masih off cam nggak? Masih. Ini udah on cam padahal. Ya udah nggak Ya apa-apa. udah, dijawab dulu ya. Iya. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak mereka melalui program pendidikan formal dan informal. Dengan pengetahuan ini, diharapkan dapat berperan aktif dalam menegakkan keadilan. Selanjutnya, penguatan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat krusial. Reformasi hukum juga diperlukan untuk menghapuskan undang-undang yang diskriminatif dan memastikan perlindungan yang setara bagi semua individu di bawah hukum. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Warenda. Pertimbangan ekonomi dan sosial dapat menyebabkan terhalangnya akses kehidupan yang layak dan akses pendidikan yang merata. Ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran sehingga menyebabkan menaiknya potensi kriminalitas. Ketimpangan sosial juga dapat menyebabkan keselisihan antar kelompok tertentu dan menyebabkan konflik. Ketimpangan politik dapat menyebabkan penindasan politik. Apakah sudah menjawab? Sudah. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.